bagaimana cara kita berbakti pada orang tua kita, padahal mereka sudah wafat mendahului kita. Kadang-kadang Bu, ketika kita masih kuliah mungkin atau kita masih sekolah, kita kan punya keinginan nanti kalau saya sukses, saya mau nyenengin orang tua, mau bareng-bareng umroh, mau menghajikan, mau beli ini itu, mau ngasih hadiah ini dan itu dan lain sebagainya. Kita punya banyak sekali impian-impian untuk menyenangkan orang tua kita. Apa daya, ini ibu masih arisan ya. Kalau masih ada yang mau diobrolin dulu, diobrolin dulu nggak apa-apa ya. Baik. Jadi jamaah sekalian, kadang-kadang ketika kita belum bisa berbakti pada mereka, kita masih sekolah, kita masih kuliah, kita masih ya taruh di luar aja ya Bu, takut kebawa pulang lagi. Ya, nanti diingetin Bu kalau saya pamit ini dilepas. Ya, nanti kebawa pulang. Ya. Gini Bu, saya ulang lagi berarti. Saya mana tadi Bu? Oh iya. Kita belum bisa untuk menyenangkan hati mereka karena kita belum bisa apa-apa. Baru bisa nyusahin doang, Ibu. Baru minta ini, baru minta itu, minta tolong ini, minta tolong itu. Banyak sekali yang dilakukan untuk merepotkan orang tua kita. Sayangnya, ketika mungkin kita sudah bekerja, sudah menghasilkan uang, udah bisa punya duit sendiri, ternyata orang tua kita yang udah nggak ada. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa berbakti kepada mereka? Dan apakah mereka tahu bahwa kita berbakti pada mereka saat mereka dan kita sudah berbeda alam? Dan bagaimana caranya kita berbakti pada mereka? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, jamaah sekalian, kita memperhatikan pengurusan jenazahnya. Jadi pengurusan jenazah orang tua ketika wafat ya kita urus pastinya. Saat sakaratul maut kita mendampinginya, kita mentalkinkan syahadatnya, menghadapkannya ke arah kiblat saat ditalkin sebisa mungkin. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya minimal ditalkinkan syahadatnya. Agar apa? Agar kalimat yang terakhir kali diucapkan oleh lisan orang tua kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebuah penghambaan kepada Allah. Kemudian yang kedua, ketika ruh meninggalkan jasadnya, hendaklah kita menutup mata almarhum atau almarhumah sambil mendoakan kebaikan, menutup badannya dengan pakaian yang menutup aurat apabila belum tertutup auratnya, dan segera melakukan pengurusan jenazah. Tidak boleh ditunda pengurusan jenazah kecuali ada hajat yang darurat. Kadang-kadang Bu, kalau ada di antara kita yang wafat, misalnya kerabat kita, teman kita, biasanya ada teman-teman atau keluarga yang datang untuk ngefotoin, katanya mau disebar di grup untuk minta doain. Sayangnya yang ngefoto enggak minta izin dulu, main potret aja padahal kondisi mayit masih berantakan. Selangnya masih kemana-mana, mulutnya masih nganga, kadang mata pun masih membelalak. Apalagi kalau di rumah sakit masih di selang kateternya masih melambai-lambai di bawah kasur. Itu difoto, kenapa? Udah kemerungsung, Udah keburu-buru pengen banget minta doa ke grup ini, ke grup itu, langsung pasang, taruh di sana, di sini ke media sosial, doain ya almarhum meninggal, doain gitu. Padahal harusnya kita meminta izin dulu sama keluarga, udah boleh difoto apa belum? Dan kita juga harus punya standar kepantasan. Pantas nggak orang yang wafat kita sebarkan fotonya dalam kondisi yang tidak terbaik? Kita aja Bu mau posting di media sosial foto 100 foto dulu, lalu kita pilih satu yang paling bagus untuk kita posting. Ya nggak Bu? Pernah nggak Ibu foto dari sekian banyak foto, Ibu pilih yang paling jelek untuk diposting? Enggak dong. Pasti Ibu pilih yang paling bagus. Jadi kalau kita lihat foto-foto orang di Instagram, di media sosial mana,
itu jangan dikira sekali cekrek. Itu di galerinya masih puluhan yang nggak diposting gitu. Nah, orang yang sudah meninggal juga begitu, dia ingin dikenal masa akhirnya itu dengan gambar yang paling bagus, yang menutup aurat, yang anggun, bukan dalam kondisi rambut masih acak-acakan, selang masih ada di hidungnya, di mulutnya, dan lain sebagainya. Maka langsung kita tutup pakaian, kita tutup auratnya, dan tidak memperbolehkan orang mengambil foto kecuali ketika almarhumah sudah dalam kondisi yang terbaiknya. Kemudian berikutnya lagi, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, Abu Usaid pernah menceritakan, bainama ana jalisun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Usaid, saya pernah lagi bareng sama Nabi di masjid, lagi duduk-duduk, kemudian Nabi didatangin seorang laki-laki dari kaum Ansor. Kaum Ansor itu siapa, Bu? Kaum Ansor itu penduduk asli Madinah, ya, yang membantu orang-orang Islam yang hijrah dari Mekah. Faqala ya Rasulullah hal baqi alayya bin birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma. Ya Rasul, orang tua saya udah wafat, waktu mereka masih hidup saya tuh nggak pernah berbakti yang nyenengin, yang apa, cuman bisa ngerepotin doang. Ketika sekarang mereka wafat, apa saya masih bisa berbakti sama mereka? Iya, kata Nabi, setidak-tidaknya ada 4. Yang pertama, doain mereka. Kita kan kadang-kadang, Bu, doain orang itu seingatnya. Kalau orang tua insya Allah kita selalu doain ya, Bu, setidaknya habis sholat kita jangan lupa membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita di situ mohon ampun pada Allah untuk Allah gugurkan dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita. Kita dawamkan, Bu, kita istiqomahkan, kita jangan habis salam kanan, habis salam kiri, wiridan yang 3 kali Allahu Akbar, 3 kali hamdalah, 3 kali tasbih, tapi lupa kita enggak baca Rabbighfirli. Maka kita niatkan dalam hati, ya Allah, semoga saya terampuni dosanya, orang tua saya tolong ampuni. Moga-moga bakti kita pada orang tua kita yang kita doakan, bakti kita kepada mereka berbuah manis menjadi 2. Pertama, dosa-dosa orang tua kita terampuni dengan doa-doa kita. Yang kedua, buahnya, berkahnya, kelak anak-anak kita juga akan berdoa yang sama untuk kita ketika kita sudah wafat meninggalkan mereka. Ada satu kisah, seorang laki-laki yang meninggal dunia, di alam kuburnya dia sering, Bu, didatangi sama malaikat, hampir tiap hari malaikat datang rutin ngasih dia azab. Istilahnya digebukin lah kalau kita ya, Bu, ya. Dalam pandangan kita azab kan digebukin gitu ya. Wallahu alam azabnya dalam bentuk apa, pokoknya dia tiap hari diazab di momen tertentu. Hari itu malaikat itu datang dan si mayit udah tahu, ya lagi gilirannya ada azab lagi. Cuman saat itu malaikat datang doang hampirin dia. Setelah itu malaikat langsung berbalik lagi mau kembali, nggak jadi ngadab dia hari itu. Si mayit penasaran dong, Bu, malaikat mau balik lagi? Iya. Datang langsung balik lagi? Iya. Enggak, biasanya ngadab saya dulu. Kata malaikat, emang saya kesini mau ngadab situ, dikira saya kesini mau nengokin doang. Terjemahan bebasnya gitu loh, Bu, ya. Tapi pakai bahasa Arab ceritanya. Terus boleh tahu nggak kenapa tiba-tiba Anda mau berbalik tanpa mengadab saya? Kata malaikat, tadi memang saya kesini untuk mengadab Anda sebagai rutinitas kita. Pokoknya kalau saya kesini saya punya tugas untuk mengadab Anda. Tapi tiba-tiba begitu saya datang ke sini, saya langsung dapat perintah dari Allah untuk tidak mengadabmu hari ini. Gara-garanya anak kamu di dunia doain. Pergi dia. Bayangkan kalau kita itu mendoakan setiap harinya. Kemudian yang kedua, mendoakan mereka, doa itu terserah, Bu. Mau minta ampunan dosa, mau doanya semoga dijadikan taman-taman surga alam kuburnya, mau misalnya dipertemukan nanti di hari kiamat bersama-sama di jannah, doakan apapun yang terbaik buat orang-orang tua kita. Kemudian sudah memohonkan ampun, kemudian menunaikan janji mereka dan memuliakan teman-teman mereka. Kalau orang tua kita punya janji, apalagi nazar.
punya janji, punya nazar, kita tunaikan sebisa mungkin. Misal orang tua kita ketika meninggal udah bilang, "Nak, nanti sawah mama di kampung itu tolong diwakafkan ya ke pesantren." Nah, itu jangan dibagi waris, Bu. Itu jadi wasiat. Selama wasiatnya tidak lebih dari sepertiga dari total harta almarhum almarhumah, maka wajib untuk kita menunaikan itu. Tidak boleh kita bagi waris. Kalau diwasiatkan kepada selain ahli waris dan totalnya tidak lebih dari sepertiga. Kemudian yang keempat, menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang kita tidak akan punya hubungan darah kecuali dengan perantara orang tua. Kadang-kadang gini Bu, kan kita kalau lebaran ya Bu, kita kan kalau lebaran sebulan gak kelar-kelar Bu. Kenapa? Ya kita punya banyak saudara. Saudara dari bapak, saudara dari ibu, saudara dari suami, banyak banget kita silaturahmi. Nah, itu silaturahminya jangan sampai diputus hanya gara-gara orang tua kita udah wafat. Orang tua kita punya tante gitu ya. Banyak sekali, misalnya orang tua kita ini ada 11 bersaudara. Orang tua kita meninggal ya kita kencang-encing tetap aja silaturahmi. Encang-encing itu apa Bu? Pak Le, Pak De, Bule, Bude. Nah, itu. Tante, Om. Itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kira-kira yang disebutkan oleh Nabi ada 4, jangan lupa gitu. Jadi jangan dikira Bu, Rabbighfirli wali walidayya itu cuma pemanis bibir doang sama formalitas, enggak. Itu efeknya luar biasa. Buat kita enteng banget kita berdoa begitu, buat yang di alam barzakh itu yang ditunggu-tunggu. Kalau perlu Ibu minta maafnya, mintain istighfarnya bukan cuma sekedar untuk diri sendiri dan orang tua. Siapa tahu orang-orang yang kita cintai lainnya itu udah meninggal juga. Makanya kita kan disunahkan membaca istighfar yang komplit 7 kali minimal di setiap habis sholat. Bunyinya gimana Bu? Astaghfirullah. Mungkin Ibu udah pernah dengar ya. Bunyinya astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Pernah dengar enggak Bu? Itu minimal 7 kali. Tahu nggak artinya? Ini artinya Bu. Astaghfirullahalazim, ya Allah saya memohonkan ampun kepada Engkau. Li untuk dosa-dosaku, wali walidayya dan orang tuaku. Wali ashabil huquqi alayya dan dosa-dosa orang-orang yang saya punya kewajiban pada mereka. Siapa Bu yang kita punya kewajiban pada mereka? Kita punya kewajiban sama bawahan kita, pegawai kita, sama tetangga kita, sama anak kita, sama guru-guru kita, sama murid-murid kita, sama siapa lagi ya? Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, itu juga masuk di situ. Kemudian wali jami'il muslimina wal muslimat dan orang-orang muslim dan orang-orang mukmin, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Walaupun kita tidak mengenal mereka, kita itu mintain maaf, mintain ampun. Dan tambahannya lagi al-ahya'i minhum wal amwat, baik mereka yang tadi saya sebutkan udah meninggal atau sudah wafat. Jadi teman-teman kita yang sudah wafat ataupun masih hidup, kita mintain ampun. Orang-orang mukmin dan mukminah di seluruh dunia ini yang sudah pernah Allah ciptakan, gitu ya. Baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat, kita doakan juga. Lu pernah dengar nggak kisah orang-orang di alam barzakh, di alam kubur? Kalau kita bicara alam barzakh itu alam kubur ya Bu. Alam kubur itu nggak mesti di dalam tanah ya Bu, karena banyak orang meninggal bukan dikubur di tanah. Ada orang yang meninggalnya di lautan, tidak ketemu jasadnya dan lain sebagainya. Jadi semua orang yang meninggal dunia ruhnya ngumpul di alam yang namanya alam barzakh. Jadi ceritanya orang-orang di alam barzakh itu ada yang rajin dapat kiriman doa dari anak cucunya, ada yang nggak pernah sama sekali dikirim. Yang menjadi harapan mereka adalah doa dari kita yang kayak tadi. Mudah-mudahan ada orang sesama orang Islam yang doain kita yang nggak pernah dapat. Dan pada akhirnya orang-orang yang nggak pernah didoain sama anak keturunannya itu, mereka rebutan remah-remah istighfar yang kita bacakan seperti tadi. Ketika kita baca, ya Allah, ampunilah dosa-dosa semua orang-orang Islam yang sudah meninggal atau sudah wafat. Itu nanti terbagi kepada mereka semuanya. Mereka rebutan remah-remah itu. Ngarepin dari kita berapa?
karena nggak pernah dapat kiriman pahala dari anak cucunya. Nah kalau misalnya kita punya orang tua, kita rajin ngirimin doa Bu, ibaratnya nih kayak kita kalau dapat parcel kan seneng ya Bu ya. Ibu dapat parcel nih lebaran, seneng banget rasanya. Apalagi parcelnya yang kita butuhin banget. Pas lagi akhir bulan nggak ada duit gitu kan, beras habis, minyak habis, apa habis, tiba-tiba ada yang kirim parcel isinya sembako 2 kardus gede. Sorga Bu itu. Minyak goreng sekardus, apalagi beras sekarung gitu ya, apalagi kecap, saus, garam, apalagi semua Bu, sama 1 karung sayur-sayuran buat ngisi kulkas, sama 1 karung lagi frozen isinya ada nugget, ada ayam, ada daging, ada udang, ada ikan, sedap rasanya. Itu datangnya pas kita lagi kelaparan, saat rekening udah nol semua, saat dompet udah tipis semua, tinggal kartu-kartu KTP doang. Seneng gak? Seneng kan? Itu di alam barzah mereka juga ngarepin itu. Saat mereka udah waktunya diazab, tiba-tiba datang gitu doa dari anaknya. Nggak jadi diazab, seneng banget mereka. Ketika kita kirim Fatihah, kita kan boleh nanya sama malaikat. Misalnya orang yang di alam barzah itu ketika tadi nanya malaikat, saya nggak jadi diazab, kenapa? Keluarga Anda ada yang kirimin doa, Bu. Doa yang mana? Anak saya yang mana? Anak saya perasaan badung semua. Ada Bu yang paling kecil. Oh yang paling kecil itu paling badung banget dulu malaikat. Oh iya ternyata Bu sekarang gedenya jadi ulama dia. Ya Allah senang banget. Jadi curcol Bu sama malaikat kan. Dulu malaikat tuh badung banget. Sekarang rajin dia ya istighfar buat saya. Iya Bu dia badung tapi sekarang rajin ngirimin doa. Gak apa-apa. Tapi kalau misalnya si anak itu ngirimin sudah untuk semua orang-orang Islam semuanya. Itu dapat semua ibaratnya Bu. 1 karung beras itu dibagiin untuk orang 1 kota gitu. Dapat sih, tapi dapat remah-remahnya doang. Kenapa? Karena dibaginya banyak. Makanya kita selain doa ya udah doain aja semua orang Islam, ntar kan termasuk orang tua kita. Sebutin juga sekalian biar dapat sekarungnya buat orang tua kita sendiri. Sekarung buat orang tua kita doang, sekarungnya lagi buat teman-teman kita, sekarungnya lagi buat yang lain-lainnya yang kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah kenal. Kira-kira seperti itu. Jadi hal-hal yang remeh-temeh di dunia itu mungkin buat kita sepele, tapi buat mereka itu sangat-sangat berharga. Dan betapa Rasulullah katakan banyak sekali orang yang wafat ingin kembali ke dunia untuk melakukan sholat dan sedekah yang tidak pernah mereka lakukan dan tidak pernah puas mereka lakukan selama di dunia. Dan mereka menyayangkan orang-orang yang masih hidup kok bisa masih dikasih kesempatan hidup tapi kok disia-siain. Kira-kira seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat adalah melakukan sedekah jariah atau wakaf jariah untuk mereka. Apa bedanya sedekah biasa dengan sedekah jariah? Ibu pasti Ibu udah tahu. Apa? Kalau sedekah biasa kan Bu kayak nasi Jumat ya Bu. Nasi yang kita bagikan sama orang-orang yang turun dari masjid buat orang untuk nyemangatin bapak-bapak yang sholat Jumat lapar habis itu dapat nasi kotak, dapat pahala kita. Tapi bukan sedekah jariah itu, sekali makan udah selesai pahalanya sekali aja. Tapi bayangkan kalau kita yang kita sumbangkan ke masjid bukan sekedar nasi. Misalnya masjidnya AC-nya rusak. AC yang rusak tuh bocor mulu, iya udah dibenerin Bu, bocor mulu. Udah saya aja dah gitu. Ibu wakafin 1 AC aja, ini selama AC ini dipakai, itu yang ngewakafin itu dapat pahala terus. Tapi kalau misalnya Ibu niatkan gini, Pak DKM saya mau nyumbang 2 AC. 1 buat masjid. Lalu dalam hati Ibu niatkan, ya Allah 1 AC, tolong pahalanya berikan kepada saya, agar mengalir pahalanya kepada saya selama AC itu bermanfaat di masjid dan dimanfaatkan oleh orang di masjid, berikanlah pahala itu kepada saya untuk pemberat amal soleh saya di dunia. Dan 1 AC lagi, tolong transferkan pahala jariahnya kepada almarhum bapak saya dan almarhumah ibu saya yang sudah di alam barzah. Begitu AC-nya dipasang langsung adem masjidnya, orang-orang yang ngaji di dalamnya, orang yang sholat di dalamnya merasakan manfaatnya, ketransfer terus pahalanya ke sana. Sampai kapan Bu? Sampai AC-nya rusak. Sampai AC-nya rusak. Karpet,
gitu ya. Apalagi pintu atau pokoknya nyumbang aja Bu, sumbangan wakaf ke masjid. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba ada renovasi gitu ya, ngecat masjidnya atau tiangnya ada yang roboh dan lain-lain sebagainya, itu semuanya jadi amal jariah yang kalau kita niatkan pahalanya kita transfer ke orang tua, itu transferan pahalanya ngalir terus, senang mereka Bu. Senang mereka di sana. Dan mereka itu tahu siapa yang ngirim. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah mendahului kita di alam barzakh itu tahu kabar tentang orang-orang di dunia, khususnya kerabat dan kawan-kawannya, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Maka Al-Habib Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan dalam tafsirnya Al-Misbah bahwa alam barzakh itu seperti kaca satu arah. Ibu tahu kaca satu arah? Ibaratnya Bu, orang di mobil pakai kaca film yang paling gelap. Kalau kita ngelihat keluar kita bisa, tapi orang di luar nggak bisa ngelihat kita di dalam. Itu kaca satu arah namanya. Kita bisa ngelihat orang-orang di luar, bahkan dia pun numpang ngaca di kaca kita tahu. Terus kita iseng nurunin kacanya, ya ketahuan. Itu ya. Nah sama dengan orang di alam barzah. Jadi tahu mereka anak cucu saya. Kalau anak cucu yang ada di dunia itu soleh, soleha. Senang Bu mereka di sana. Di sana kenapa? Karena mereka tahu apa yang menjadi rewardnya, balasannya tahu. Karena mereka udah ngerasain. Wah anak-anak saya, cucu-cucu saya soleh-soleha semua. Alhamdulillah dah. Ntar kalau husnul khotimah sampai akhir hidupnya, ntar alam kuburnya sama kita-kita di sini kayak taman-taman surga. Tapi kalau mereka melihat anak cucunya jadi orang yang orang pendosa, orang yang tidak menjalankan syariat, yang bikin masalah mulu gitu ya, itu mereka sedih di alam barzakh. Kenapa? Ya bikin masalah deh itu. Ya udah tahu hukumannya, ya ntar digebukin deh itu. Ya ntar dibakar deh itu. Ya ntar dililitin sama ular deh itu. Misalnya anaknya rentenir di dunia. Udah ketahuan, aduh nanti di alam kubur kamu dililit sama ulat sampai remuk semua tulang. Jadi Masya Allah, mereka tuh tahu, jadi mereka sedih gitu. Maka kita jangan bikin sedih mereka dengan cara apa? Jadi pribadi yang soleh dan soleh, apalagi sering mengirimkan pahala kepada mereka. Baik, berikutnya. Nah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi fa hal yukaffiru anhu an atasaddaqa anhu? Qala na'am. Jadi ada seorang laki-laki datang sama Nabi. Ya Rasul, ibu saya meninggal dunia. Ninggalin duit banyak banget. Tapi nggak ada pesan-pesan apa-apa terhadap harta yang ditinggalkan dia. Nah, si anak ini merasa kalau saya doang yang nikmatin, kayaknya nggak adil deh. Yang peres keringet banting tulang kan emak saya. Masa saya cuma ongkang-ongkang doang nikmatin harta orang tua saya dan orang tua saya nggak mendapatkan manfaat dari harta yang ditinggalkan. Kalau memang misalnya dari harta warisan emak saya, sebagiannya saya sedekahin dan saya niatkan sedekah itu untuk orang tua saya. Saya atasnamakan sedekah itu untuk orang tua saya. Saya mohon kepada Allah agar sedekah ini pahalanya ditransfer ke orang tua saya. Itu ngaruh nggak sama orang tua saya ya Rasul? Iya kata Nabi. Sampai pahalanya. Ya udah. Sangat fair Bu. Yang nyari duit di dunia siapa? Emaknya. Yang banting tulang siapa? Emaknya. Begitu duitnya banyak ditinggal di dunia. Di akhirat nggak dibawa mati. Gitu ya. Maka anaknya yang soleh membuat apa? Harta yang dicari orang tuanya itu pada akhirnya dijadikan pahala, dalam bentuk pahala dari sedekah-sedekah yang diatasnamakan orang tua. Baik. Berikutnya lagi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada lagi ibunya meninggal dunia. Inna ummi uftulitat nafsuha ya Rasul. Ibu saya meninggal dadakan. Mendadak ibu saya meninggal, nggak pakai sakit, nggak pakai apa. Dan ibu saya selama hidupnya orangnya itu sangat pemberi. Gampang banget ngasih uang, ngasih harta sama orang yang membutuhkan. Sayangnya ibu saya meninggalnya mendadak, nggak pakai sakit, nggak pakai firasat, nggak pakai tanda-tanda. Seandainya ibu saya tahu ajalnya sudah dekat, pasti ibu saya sedekah. Kata yang nanya sama Nabi. Terus laki-laki ini bilang, fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Seandainya ya Rasul harta yang ditinggalkan tanpa pesan apapun ini saya sedekahin semuanya atas nama ibu saya.
pahalanya buat dia semuanya. Itu nanti sampai nggak pahalanya ke ibu saya? Naam, tasaddaq anha. Iya, bersedekahlah atas nama orang tuamu yang pahalanya engkau niatkan untuk dia. Nah, ini kalau anaknya soleh, Bu. Kalau anak yang nggak soleh, Bu, wah meninggal nih, dadakan duitnya banyak. Ayo kita bagi-bagi nih. Udah, nggak penting ibunya itu udah meninggal apa enggak. Gitu. Langsung hartanya. Kadang-kadang ibunya belum meninggal, udah nanyain warisan. Yang nyari duitnya siapa gitu ya. Baik, berikutnya lagi. Dari Sa'ad bin Ubadah, qultu ya Rasulullah inna ummi matat. Ini ibunya lagi meninggal. Kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya Rasul, saya kalau sedekah untuk orang tua saya, pahalanya itu berguna apa enggak? Iya, berguna. Sama ini ya Rasul, mau nanya lagi, ayus sadaqah afdal. Sedekah apa yang kira-kira paling afdol, yang pahalanya paling banyak, pahalanya paling gede, paling lama ngalir pahalanya, apa ya Rasul? Apa kata Nabi? Saktiul ma, pengaliran air. Kenapa Nabi menjawab seperti itu? Karena di Madinah itu, Bu, air enggak melimpah kayak di Indonesia sekarang. Di sana orang kalau mau sholat banyak yang tayamum gara-gara nggak nemu air. Ya, jadi kalau misalnya pengairan air, kenapa? Karena air itu dibutuhkan oleh setiap manusia. Jadi kalau misalnya ibu, makanya Utsman bin Affan tuh pernah beli satu sumur, Bu, dibeli, diwakafin untuk semua penduduk Madinah dan siapapun yang lewat, siapapun yang mengambil manfaat dari sumur itu dapat pahalanya. Gampangnya gini Bu, kalau ada pesantren, lembaga pendidikan, atau misalnya satu desa nggak harus lembaga pendidikan, nggak harus masjid. Misalnya di kampung ibu, di kampung mana gitu ya, di perbatasan misalnya, di perbatasan Indonesia dan negara lain, itu akses ke airnya itu susah. Satu kampung itu harus berjalan jauh untuk mendapatkan air dari mata air atau dari pegunungan atau dari sungai. Kalau ibu bikin di situ sumber pengairan, ibu beli mesin air digali 30 meter ke bawah tanah. Lalu orang-orang satu kampung itu bisa mengambil manfaat dari air tersebut tanpa harus berjalan jauh lagi. Setiap tetesnya kita dapat pahala. Kenapa? Karena setiap orang itu butuh. Ada misalnya contoh lain, pesantren. Airnya ngadat mulu, Bu. Kenapa? Mesin airnya rusak. Nah, ibu beliin aja tuh mesin airnya. Maka setiap air yang mengucur dipakai oleh santrinya untuk berwudu, untuk mandi, untuk nyuci, dan lain sebagainya. Tiap tetesnya kita dapat pahalanya. Kenapa Nabi bilang air? Ya karena air yang jelas-jelas dibutuhkan oleh setiap manusia. Manusia enggak makan berhari-hari masih bisa survive asalkan ada air. Kembung-kembung deh biar. Tapi kalau orang nggak bisa minum sehari aja, udah selesai dehidrasi, fungsi-fungsi vital dalam tubuhnya udah rusak. Ya, baik. Nah, ini juga Bu, kalau orang tua punya utang dan nggak meninggalkan harta untuk melunasi hartanya, sebisa mungkin kalau kita mampu kita lunasi. Mungkin orang tua kita punya utang untuk menutupi biaya kuliah kita, untuk nutupin biaya makan kita, untuk nutupi biaya hidup kita. Bisa saja seperti itu kan. Kenapa gini? Kan yang ngelunasin, saya nanya nih Bu, kalau ada orang meninggal dunia punya utang, yang wajib ngelunasin utangnya siapa Bu? Nggak ada yang wajib melunasi kecuali mayat itu sendiri. Makanya sebisa mungkin jangan berhutang kecuali hutang itu lebih sedikit dari aset yang akan kita tinggalkan. Jadi kalau ada orang meninggal dunia bawa hutang, maka keluarganya, kenapa keluarganya yang dimintain duit? Karena keluarganya yang punya akses ke hartanya almarhum. Bukan dari duit keluarganya. Duitnya almarhum tapi dieksekusi oleh ahli warisnya. Gitu. Kenapa istrinya yang biasa ditagih? Karena istrinya yang biasa pegang kunci berangkasnya. Gitu. Bukan harta istri pribadi yang buat bayar utang, enggak. Jadi cuman bantu ngelunasin dari hartanya almarhum. Maka tidak boleh ada bagi waris sebelum harta yang ditinggalkan oleh almarhum dipakai bayar utang dulu. Contoh Bu,
ada orang meninggal dunia, dia punya hutang misalnya 100 juta. Lalu ketika dia meninggal dunia, dia punya deposito 500 juta. Maka 500 juta ini nggak boleh langsung dibagi waris. 100 jutanya dibayarkan dulu hutangnya almarhum. Sebagiannya lagi dipakai untuk biaya penguburan, biaya jenazah, dan lain sebagainya. Sisanya baru dibagi waris. Maka tidak boleh bagi waris sebelum hartanya almarhum dipakai untuk melunasi hutang. Dan pelunasan hutang kalau bisa sudah selesai sebelum dikuburkan, bagus itu. Makanya kan kalau kita menghadiri penguburan-penguburan orang yang baru wafat kan keluarganya gitu Bu ya. Kalau ada hal-hal mengenai hutang piutang tolong diinfokan pada kami segera. Kenapa informasi utang bukan informasi yang lain? Ya karena itu nanti yang akan menjadi beban paling beratnya almarhum di alam kubur. Nah, jadi ini ada cerita Bu. Ini hadisnya agak panjang, terjemahannya enggak muat, jadi saya terjemahin lisan aja ya Bu. An Jabir qala tuwfiya rajulun. Jadi Jabir bin Abdullah meriwayatkan, menceritakan. Jabir bin Abdullah ini adalah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Ada seorang meninggal di Madinah. Faghassalnahu wa hannatnahu wa kaffannahu. Lalu kami mandikan, kami kafani. Ketika hendak disolatkan di Masjid Nabawi, mereka berencana minta tolong Nabi mengimami solat jenazahnya. Summa ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli alaihi faqulna tusalli alaihi ya Rasul, apakah engkau berkenan untuk mensolati jenazah ini bersama kami? Lalu Nabi fahadha hudan summa qala alaihi dainun. Nabi melangkah keluar dari rumahnya menuju masjid, sambil menuju masjid Nabi bertanya, tar dulu deh, jenazahnya punya utang apa enggak? Faqulna dinarani, ada ya Rasul, masih ada utang dia 2 dinar. 2 dinar kalau di masa Nabi bisa dipakai beli 2 ekor kambing lah Bu kira-kira. Kalau sekarang seekor kambing berapa Bu? Buat kurban Bu? 5 juta lah Bu ya yang pantas ya. Kalau 2 juta ntar kayak wayang kulit lah Bu ya, tipis banget. 5 juta lah. Berarti 5 juta kali 2 berarti anggaplah 10 juta lah kalau sekarang ya. 2 dinar ya Rasul. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Fansorofa fatahammalahuma Abu Qatadah. Nabi langsung balik arah menuju rumahnya lagi, seakan-akan Nabi gesturnya kayak nggak mau nyolatin. Lalu Abu Qatadah nggak tega. Abu Qatadah adalah seorang sahabat yang diberikan karunia harta yang berlebih lah, termasuk orang kaya lah di Madinah. Lalu kata Abu Qatadah, faqala Abu Qatadah ad-dinarani alayya ya Rasul, 2 dinar itu saya yang tanggung deh. Jika utangnya almarhum yang membuat engkau berat atau terhalang untuk mensolatinya, maka 2 dinar itu sekarang saya yang nanggung bebannya. Lalu kata Nabi, berarti jenazah udah hilang ya utangnya, karena utangnya pindah bebannya ke kamu. Iya ya Rasul. Maka kemudian Nabi mau mensolatinya. Keesokan harinya, ba'da dzalika biyaumin, Nabi itu nyari Abu Qatadah, langsung tergesa-gesa besok paginya. Mana Abu Qatadah? Mana Abu Qatadah? Abu Qatadah dicari-cari sama Nabi. Wah, ya Abu Qatadah dicari Nabi dong sono. Wah, langsung tergopo-gopo Abu Qatadah. Ya Rasul, ada apa? Ma fa'ala dinarani? Itu 2 dinar gimana urusannya? Nah, lalu kata inna mama tam amsi, dia meninggal kemarin kan? Itu udah kamu bayar apa belum? Lalu apa kata Abu Qatadah? Laqad qadaituhuma ya Rasul, saya udah bayar. Apa kata Nabi lagi? Al-ana baradat alaihi jilduhu. Oh, udah dibayar, syukur dah. Sekarang almarhum di alam kuburnya sudah tidak lagi dililit dengan api neraka. Apa Bu kesimpulannya? Orang meninggal bawa utang, dia dililit api neraka di alam barzahnya sampai ada di dunia yang membayarkan hutangnya. Entah itu dibayar dari hartanya almarhum yang ditinggalkan, atau jika almarhum tidak meninggalkan harta sama sekali, ada di antara kerabatnya, anaknya, mungkin istrinya, atau kerabatnya, atau muridnya, atau tetangganya yang bayarin. Itu Abu Qatadah, bukan siapa-siapanya mayit. Cuman dia kesian doang ngelihat mayit ini punya utang gitu. Maka jamaah sekalian,
kita tidak mungkin membiarkan orang tua kita meninggal dunia dililit api neraka. Jadi kalau kita punya harta, bayarin deh utangnya, mungkin utangnya untuk seneng-seneng. Terlepas apapun urusannya, kalau kita sayang sama orang tua kita bayarin. Karena kita nggak akan tega melihat orang tua kita dililit api neraka. Kita melihat orang tua kita dililit selang-selang infus di rumah sakit aja nggak tega, Bu. Gimana kalau di alam barzakh dililit api neraka, tambah nggak tega kita. Maka kita kalau misalnya ada di antara anak yang membayarkan hutang orang tuanya, maka itu orang tua tahu, Bu, siapa nih di dunia nih yang bayarin utang saya yang sampai membuat saya terlepas dari lilitan api neraka. Ini tahu, dikasih tahu, Bu, sama malaikat. Kurirnya itu malaikat, Bu, bukan JNE, bukan JNT. Malaikat nggak akan salah kirim, Bu, nggak akan salah belok, nggak akan salah nisan, gitu loh. Jadi nyampe kepada orang tua kita. Gitu. Ini tadi dikasih tahu malaikat, anak Anda oh anak saya yang itu, oh alhamdulillah. Ya Allah, padahal anak saya yang itu paling saya cuekin gara-gara gak berprestasi di dunia. Yang saya sayang itu yang berprestasi, yang juara 1 mulu, yang masuknya di universitas bergengsi, yang jadi pejabat, yang jadi artis. Anak yang paling biasa-biasa aja gak pernah saya perhatiin, kagak pernah saya bangga-banggain. Ternyata anak itulah yang paling berbakti sama orang tuanya ketika sudah wafat. Makanya kita dilarang untuk beda-bedain kasih sayang sama anak. Kita gak pernah tahu anak kita yang mana yang ntar paling sering ngirimin doa sama kita. Mungkin anak kita yang paling biasa aja. Yang kalau juara kelas, juara 30 dari 30 anak kali. Yang juara 1 udah sukses, udah lupa sama orang tuanya. Maka kita gak boleh beda-bedain anak. Kita gak tahu anak yang paling mana yang paling bermanfaat, memberikan kemanfaatan setelah kita wafat. Baik. Kelima, menunaikan wasiat orang tua jika orang tua sebelum wafat mewasiatkan beberapa hartanya. Dengan ketentuan sebagai berikut. Ini Bu ketentuan wasiat. Bu, bedakan antara pengertian wasiat dalam hukum konvensional dengan wasiat dalam hukum Islam itu berbeda. Wasiat kalau dalam hukum konvensional adalah pesan-pesan apapun yang diwasiatkan oleh almarhum. Misalnya, nanti harta saya semuanya akan saya wasiatkan ke anak angkat saya. Anak kandung saya nggak usah dapat. Gak ada yang peduli sama saya. Biar anak angkat saya semua. Itu kalau dalam hukum konvensional, kalau ditandatanganin sama almarhum sebelum wafat, itu bisa diaplikasikan. Anak kandungnya nggak ada yang dapat. Pesan-pesan apapun kan. Atau misalnya nanti rumah saya ini tidak boleh dijual selama-lamanya gitu ya. Pokoknya pesan-pesan apapun kalau di hukum konvensional itu bisa berlaku. Tapi kalau dalam hukum Islam, wasiat itu beda mananya. Wasiat itu dalam hukum Islam yang berkaitan dengan harta adalah pesan dari pemilik harta sebelum meninggal, di mana sebagian hartanya itu akan berpindah kepemilikan kepada orang yang dia tunjuk, dan orang yang ditunjuk atas wasiat bukanlah calon ahli warisnya. Maka wasiat dalam syariat Islam bukan pada anak, bukan pada istri, bukan pada orang tua, tapi kepada selain ahli waris. Karena mereka ahli waris sudah pasti dapat harta dari jalur warisan. Maka yang dapat harta dari jalur wasiat adalah non ahli waris. Misalnya anak angkat, anak tiri, anak tetangga, anak mantan. Anak mantan. Anak mantan majikan Bu maksudnya. Nah, pokoknya bukan ahli waris, itu bisa diberikan wasiat. Dan syaratnya lagi, harta yang diwasiatkan kepada selain ahli waris itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah nilai harta yang ditinggalkan. Kenapa? Karena nanti minimal 2/3-nya akan jatuh kepada ahli waris dari jalur warisan. Jadi jalur warisan itu pada ahli waris, jalur wasiat itu pada selain ahli waris. Itu Bu ya, kira-kira seperti itu. Nah, maka kita kalau punya harta dan kita punya orang yang kita sayangi tapi dia bukan ahli waris kita, hendaklah kita berwasiat pada kerabat dekat. Misalnya Bu, kita punya tante yang sayang, yang jadi tempat curhat kita, yang selalu nolong kita di saat kita sedih. Tapi tante ini orang yang kekurangan, kita orang yang berlebihan harta. Kalau kita berwasiat
Kita bilang aja, saya mewasiatkan untuk kita kasih tahu ke anak-anak kita, nanti kalau mama meninggal dunia, tolong salah satu mobil mama di garasi yang mereknya ini, yang itu yang itu tuh udah ditunjuk tuh. Itu kasih ke tante kamu ya, tante kalian kemana-mana jalan kaki naik ojek mulu kesianan. Ya, kayaknya mama mau meninggal dalam waktu dekat nih. Oh, wassalam. Meninggal deh akhirnya. Nah itu mobil yang ditunjuk itu harus dikasih ke tantenya. Kenapa? Karena nilainya tidak lebih dari 1/3 dari total hartanya. Isi wasiat tidak boleh lebih dari 1/3, dan jika melakukan wasiat hendaklah menghadirkan 2 saksi. Kalau kita mau berwasiat pada orang yang bukan ahli waris kita, Bu, sebaiknya pakai saksi, sebaiknya pakai bukti, apalagi kalau berupa properti. Kita ngewasiatin rumah, apartemen, tanah, bukan seperti kita ngewasiatin sekedar laptop bekas, sekedar TV rusak, enggak. Wasiatin sepetak tanah di Jalan Mertilang, Bintaro, sektor 9. Enggak pakai hitam di atas putih, ngomong doang. Ini pernah kejadian, Bu, soalnya. Ada seorang tante meninggal dunia. Dia selama sakit dianterin sama ponakannya mulu. Si tante ini punya anak laki-laki 2 sama anak perempuan 1. Tapi entah kemana nih 3 anak kagak pernah ngurusin emaknya pas lagi sakit-sakitan. Yang paling sering itu ponakannya, ponakan ceweknya. Saking sayangnya sama ponakan ini, si tante ini bilang, sini nak, kamu udah kayak anak sendiri buat tante. Ini rumah tante, mama wasiatin buat kamu kalau udah kayak mama sama anak, Bu. Sampai anak ponakan ini udah manggil tantenya itu kayak mama, gitu ya. Jadi kalau nanti mama meninggal dunia, ini rumah mama wasiatin buat kamu. Bilang sama anak-anak kandung mama, kalau nanti mama meninggal dunia, jangan dibagi waris ini rumah karena mama udah wasiatin ke kamu. Gitu doang ngomong. Gak ada, harusnya kalau si ponakan pinter, Bu, bisa kita panggilin pengacara nggak tante? Atau minimal, Bu, zaman sekarang videoin aja, gini tante, coba ngomong lagi, saya rekam, wah gitu kan. Ada buktinya gitu loh. Ini nggak ada saksi, nggak ada bukti, berduaan doang begitu ngomongnya. Begitu si tantenya meninggal dunia, anak-anaknya kan pada datang semua tuh, ya kan. Nah, udah selesai penguburannya, duka citanya udah selesai, kata anak-anaknya, yuk kita jual nih rumah, kita udah punya rumah masing-masing di luar kota, kita nggak akan tinggal di kota ini, maka rumah ini yuk kita jual, nanti uangnya kita bagi waris di antara kita bertiga. Lalu kemudian anak ponakannya ini bilang, mohon maaf mama kalian kemarin bilang sebelum wafat, katanya rumah ini udah diwasiatin buat saya. Ada buktinya nggak? Nggak ada. Ada saksinya? Nggak ada. Sorry ya. Kalau 3 anak ini soleh semuanya, emang bener, Masya Allah. Kalau gitu ini rumah buat Anda, silahkan, sok atau mangga. Gitu, Bu. Oh, ntar dulu nih, Bintaro sektor 9 gitu loh. Kalau di belakang Gunung Merapi nggak apa-apa, Bu. Nah ini sektor 9 Bintaro. Itu kejadiannya, Bu, di mana tahu nggak? Di kampung saya tuh, di Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. 1 meter di situ sekarang tanah 60 juta per meternya. Tiba-tiba rumah langsung dikasihin ke ponakan dari mama kandung mereka, tar dulu mereka bilang. Berantem gak, Bu, mereka berempat? Oh udah pasti. Lebaran, boro-boro lebaran, Bu, nyapa. Tatap muka di pasar melengos. Atau melengos gak, Bu? Berantem akhirnya gitu. Dan pada akhirnya sebetulnya secara Islam yang berhak mendapatkan rumah itu adalah ponakan, Dok. Jadi si tante ini rumahnya banyak di mana-mana. Jadi nilai rumah itu masih kurang dari 1/3 dari hartanya. Kurang dari 1/3, kenapa? Rumahnya banyak. Rumahnya banyak dia. Jadi kalau dia kasih satu rumahnya ke ponakannya, itu sah sebagai wasiat. Secara Islam yang berhak atas rumah itu adalah si ponakan. Tapi masalahnya adalah si ponakan tidak punya kekuatan apapun untuk mengklaim haknya. Siapa yang salah? Siapa, Bu, yang salah? Itu si tante apa si ponakan apa anak-anaknya? Yang salah kenapa itu rumah ada?
Coba rumahnya nggak ada. Yang salah semuanya akhirnya. Tantenya yang meninggal dunia, harusnya kalau emang sayang sama ponakannya yang punya itikat baik untuk memindahkan kepemilikan sebagai wasiat, panggil dong pengacaranya. Minimal tulis hitam di atas putih, minimal rekam video, minimal telepon anak-anaknya. Anakku yang nomor 1, gini, anakku nomor 2, gini, anakku nomor 3, pokoknya ini rumah nanti jangan diapa-apain, ini udah jadi hak milik ponakan kalian per nanti mama meninggal. Kalau sekarang masih punya mama karena mama belum meninggal. Kira-kira seperti itu, Bu. Tuh ya. Ntar Bu, perasaan udah saya colokin kok baterainya low ya, Bu. Itu nggak nyolok ya, Bu? Itunya. Nggak nyolok, Bu. Itunya stop kontaknya. Gak apa-apa, Bu. Ntar lagi kita buka tanya jawab ya. Baik, jamaah sekalian. Jadi itu ya Bu ya, kira-kira kalau kita berwasiat, mumpung kita masih hidup, kalau kita berwasiat sesuatu yang sangat berharga, kita perlu memang bukti sama saksi untuk menguatkan. Kemudian tidak boleh berwasiat pada calon ahli waris karena Nabi mengatakan la wasiyat ahli warisin, tidak boleh ada wasiat pada ahli waris karena ahli waris akan mendapatkan bagian hartanya sesuai dengan hukum waris yang ada. Tak boleh memberikan wasiat yang merugikan haknya orang lain. Baik. Sekarang yang keenam adalah membadalkan hajinya. Ada seorang perempuan dari Bani Khas'am datang pada Rasulullah meminta izin membadalkan haji orang tuanya, khususnya ayahnya yang sudah tua. Jadi Bu, orang badal haji enggak harus nunggu orang tuanya meninggal. Kalau orang tuanya itu udah tidak mampu lagi melakukan perjalanan ke Baitullah, itu pun sudah boleh dibadal. Cuman kalau aturannya ibu udah ngantri, ya Bu, udah ngantri nih di Kementerian Agama udah dapat kuota gitu kan. Nah, habis itu misalnya orang tua kita, ibu kita udah dipanggil nih sama Dirjen Haji kan. Bu, ibu berangkat nih tahun ini 2024. Ternyata ibu kita udah nggak bisa. Jangankan Bu perjalanan ke Baitullah di ke kamar mandi aja dibopong. Itu sebetulnya udah boleh dibadalkan. Tapi selagi orangnya masih hidup, nggak bisa kita mentransfer kuotanya ibu yang masih hidup ke kita sebagai anaknya, nggak bisa. Tapi kalau misalnya ibu ini bilang, aduh saya udah nggak sanggup dah, anak ini boleh men-take over tapi pakai biaya sendiri akhirnya kan. Intinya gini Bu, kalau orang tua kita udah wafat pengen banget haji, tapi sudah tidak bisa melakukan perjalanan karena kesehatannya yang sudah ngedrop sama sekali, harus bed rest, kita boleh membadalkan hajinya asalkan apa Bu? Asalkan kita yang membadalkan pernah naik haji sebelumnya. Jadi orang yang membadalkan haji udah harus pernah melaksanakan haji. Misal saya mau badalin haji ibu saya yang udah tua banget. Saya bisa, kenapa? Karena saya udah pernah naik haji. Nah kalau saya nggak pernah naik haji, saya belum bisa badalin orang. Saya dulu harus pernah haji, baru saya badalin orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah begitu juga nanti ada satu hadis lain, juga ada seorang perempuan juga yang membadalkan orang tuanya yang sudah wafat, karena orang tuanya sudah wafat, sudah berniat untuk naik haji. Ada seorang perempuan datang pada Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj. Ya Rasul, kita kan wajib naik haji. Bapak saya duitnya ada, kendaraannya ada. Cuman satu aja ya Rasul. Adraktu abi syaikhan kabiran la yathbutu 'ala rahilah. Ayah saya udah tua banget, udah nggak bisa naik kendaraan, udah nggak bisa naik onta, udah nggak bisa naik kuda berperjalanan dari Madinah ke Mekah. Ibu dulu dari Madinah ke Mekah itu berhari-hari naik hewan. Jangan disamain sekarang, naik kereta cepat Madinah Mekah cuma 2,5 jam sekarang mah. Ibu, kalau dulu berhari-hari. Lalu kemudian perempuan ini bilang sama Nabi, afa ahujja anhu. Apakah saya boleh membadalkan haji ayah saya yang udah tua ini? Qala na'am, boleh. Cuman orang Indonesia Bu, selagi masih hidup walaupun udah bed rest, pantang dibadalkan. Ya Bu, berangkat aja. Makanya Bu, ada pemeriksaan kesehatan yang wajib lulus sebelum haji. Kenapa Bu? Karena haji Masya Allah Bu, capek banget.
Jangankan yang haji reguler, Bu. Yang haji plus aja capeknya luar biasa. Apalagi yang haji reguler, Bu. Di Mina itu tendanya di balik gunung, lewat terowongan Mina, jalan tahu datu berapa kilo. Nah kalau yang haji plus, Bu, buka pintu tenda udah kelihatan tuh jamarat tempat jumroh kan. Itu juga jalan capek juga. Ibu-ibu udah pakai kruk, apalagi ya Allah jalannya pelan, pelan, pelan. Padahal Bu, lontar jumroh itu boleh dititipin. Jadi kalau ada ibu-ibu yang nggak kuat lontar jumroh, jalan melewati terowongan Mina dari tendanya, titipin aja sama yang haji yang masih muda. Neng masih muda kan, badalin ya lontar jumroh ini batu yang udah ibu pilihin waktu kita bermalam di Muzdalifah semalam nih, tolong tuh dilontarin. Lontarin tuh sama yang masih muda. Yang masih muda ya kudu bantu. Udah selesai, nggak usah ibu ke jamarat sendiri. Ada yang ngokilin, bisa dibadalin. Kenapa? Karena lontar jumroh itu bukan rukun haji, dia wajib haji. Kalau nggak ada yang mau ngelontarin gimana? Bisa diganti bayar dam, Bu. Kalau ada orang mau haji, nggak bisa lontar jumroh, nggak ada yang mau bantu lontarin, siapin duit aja bayar dam, selesai. Daripada meninggal dunia di perjalanan dari tenda dan ke jamarat. Meninggal di terowongan Mina kan kebanyakan gara-gara apa? Kesehatannya ngedrop. Bayar dam aja nggak apa-apa, nggak masalah. Bagi yang tidak memungkinkan. Baik. Kemudian yang ketujuh, jamaah sekalian, ini sebelum kita buka tanya jawab, Bu, membantu menyelesaikan tanggungan orang tua pada Allah jika misalnya orang tua kita punya tanggungan hutang sholat dan hutang puasa. Maka Nabi mengatakan, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu, siapa yang meninggal dan memiliki tanggungan puasa, wajib bagi keluarganya untuk mengqadhanya atau menunaikannya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu boleh ada, kalau misalnya orang tuanya punya utang puasa, ahli warisnya bisa mengqadhakan puasanya. Tapi kalau tidak sanggup, maka boleh diganti dengan bayar fidyah. Ya Bu, bisa dalam bentuk bayar fidyah. Contohnya gini. Misalnya orang tua kita nih dia sanggup puasa. Misalnya kan ada orang tua yang kadang soleh kadang enggak ya. Di bulan Ramadan itu dia puasa mungkin cuma 15 hari karena sehari puasa sehari bolong misalnya. Begitu bulan Syawal lagi malam takbiran tiba-tiba meninggal stroke atau serangan jantung gitu misalnya. Berarti kan dia punya utang puasa 15 hari. Terlepas dia berdosa karena sengaja tidak puasa padahal mampu ya. Itu dia berdosa memang. Tapi selain dia berdosa, dia juga wajib untuk mengqadha karena dia tidak puasa. Tapi kan gak mungkin orang meninggal disuruh qadha puasa, Bu. Kan udah dikubur. Maka anaknya dikasih pilihan, mau qadhain atau mau bayarin fidyah. Kalau mau diqadhain silakan. Kalau mau bayarin fidyah berarti 15 fidyah, itu juga silakan. Yang penting sebagai anak yang berbakti pada orang tua, terlepas orang, Bu, yang kita wajib berbakti kepadanya itu bukan cuma orang tua yang soleh yang kita wajib berbakti pada dia. Orang tua yang tidak soleh, kufur, kafir, musyrik sekalipun, wajib kita berbakti. Urusan kesyirikannya itu urusan tanggung jawab dia pada Allah, tapi urusan kita pada orang tua itu adalah kewajiban untuk berbakti. Gitu. Jadi seburuk apapun perangai orang tua kita tetap wajib berbakti. Tapi buruknya perangai dia itu bukan tanggung jawab kita untuk menghakimi. Dia akan mempertanggungjawabkan keburukan akhlaknya, tapi kita punya kewajiban untuk berbakti kepada dia. Kira-kira seperti itu. Maka kalau ada di antara orang tua yang punya utang puasa, utang sholat, maka silakan diambilkan dari hartanya almarhum untuk bayar fidyah. Atau misalnya anaknya sendiri mau ngeluarin duit dari duit pribadi untuk bayarin fidyah, itu juga silakan saja. Atau ada yang mau mengqadhakan juga silakan saja. Yang penting itu orang tua sudah tidak punya hutang baik pada Allah ataupun pada manusia. Baik jamaah sekalian, sudah jam 10:27. Kita buka tanya jawab boleh ya Bu ya? Oke baik, sampai di sini saya kembalikan waktu dan tempat ke moderator kita. Silakan Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bu Ina saya mau bertanya masalah kebetulan udah sebagai tahun mau tanya sama siapa ya, kebetulan pas dari materinya pas banget tentang masalah tante yang apa namanya meninggal tadi memakamkan mewariskan ya. Kebetulan saya ceritanya hampir sama nih. Di situ kebetulan ada saya, ada suami saya, ada anaknya juga sama mantunya. Setelah itu saya bilang gini, nanti kalau rumah saya di kampung apa sudah terjual, nanti saya berikan sama kamu. Keduanya kaget gitu saya. Tapi kamu juga orangnya bilang nggak apa begitu menggubris gitu kan. Kebetulan setelah 1 tahun kemudian meninggal menurut saya. Pas apa rumahnya di kampung terjual, seminggu kemudian baru saya menikah. Nah, sedangkan suami saya belum itu kemarin tante meninggal kan sebelum tinggal bilang seperti itu. Nah, kebetulan saya langsung saya orangnya maaf kalau orang Jawa bilang nggak marah lah ya. Itu kita tanyain ke anaknya apa enggak, saya bilang kan nggak ada buktinya, saya bilang gitu ya sudah ya. Nanti tambah rame, tambah kita apa berkata enggak jadi udah nggak dapat terus apa persaudaraan itu hilang gitu. Saya nggak mau masuk saya udah kirim aja kata saya gitu. Ya. Tapi saya bertanya terus sama suami ada nanti kan kasihan yang tante saya di sana itu bagaimana? Sedangkan ada bukti itu gimana saudara seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ustaz. Waalaikumsalam. Harga tanah itu apakah lebih dari 1/3 dari total hartanya almarhumah atau tidak? Itu dulu. Karena kalau misalnya melebihi batas 1/3 dari total harta, maka wasiat berpotensi batal dan tidak bisa dieksekusi. Kemudian yang kedua, kurangnya bukti dan saksi itu memang beresiko membuat kita jadi tidak bisa mempertahankan hak sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, apabila ternyata kita mengikhlaskan hak kita, itu kan hak ya Bu. Hak itu boleh dilepaskan. Yang tidak boleh dilepaskan itu adalah kewajiban. Itu kita punya hak apa punya kewajiban atas rumah itu? Itu hak. Itu hak kita. Itu haknya ibu tadi kan. Ibu punya hak untuk menerima rumah yang diwasiatkan. Tapi boleh nggak kita melepaskan hak itu? Boleh. Ya sudah ya Allah, saya merasa saya berhak atas hasil penjualan rumah itu, tapi saya mengikhlaskan apa yang menjadi hak saya demi kemaslahatan bersama, demi silaturahmi bersama, saya ikhlaskan. Maka tidak akan terjadi apapun pertanggungjawaban pada tante di alam barzaknya. Kenapa? Karena kita sudah mengikhlaskan apa yang menjadi hak kita. Yang nggak boleh dilepaskan tuh kewajiban Bu. Saya ikhlaskan kewajiban saya untuk menafkahi istri saya, kata seorang suami. Saya tidak mau menafkahi istri saya ikhlaskan melepaskan kewajiban. Nggak bisa kalau kewajiban. Tapi kalau hak boleh, misal kata istrinya, Mas, tidak usah nafkahi aku lagi, nggak apa-apa Mas. Yang penting Mas setia, nggak kawin lagi, nggak lirik-lirik perempuan lain, aku rela tidak dinafkahi. Itu boleh. Sebagai pemegang hak itu boleh dilepas. Pegawai Bu harusnya dapat bonus THR, terus dia bilang sama bosnya, Pak saya ikhlas gak usah dapat THR Pak, ikhlas saya. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bosnya bilang saya ikhlaskan tidak memberikan THR ke kalian, nggak bisa. Mengikhlaskan kewajiban nggak bisa. Kecuali yang memiliki hak itu melepaskan. Jadi yang bisa dilepaskan itu adalah hak. Jadi tadi ibu silahkan lepaskan haknya misalnya demi keutuhan kekerabatan antara kita dengan sepupu kita yang menjadi ahli waris dari tante kita tadi. Baik. Berikutnya ibu silakan. Saya itu menanya ini tentang produk kuasa orang tua yang sudah wafat. Ya. Kebetulan orang tua saya dulunya memang sudah nggak ada. Ya. Saya waktu dari kecil itu agak jarang melihat mereka berpuasa gitu ya kan. Kemudian saya ingin juga untuk mengkodok puasanya atau membayar fidyah seperti yang saya bilang. Cuma saya tuh nggak ngerti berapa banyaknya. Nah itu gimana caranya ya? Karena dari kecil emang yang puasa tuh kami aja, aku sih anak-anaknya aja. Jadi gimana cara saya menghitungnya?
Waalaikumsalam. Jadi ibu menyaksikan orang tua tidak pernah puasa selama hidupnya ya bu? Kira-kira selama hidupnya nggak pernah puasa ya, Ramadan maksudnya? Iya, tapi saya tuh nggak ingat ya, tapi memang biasanya berpuasa itu saya lima, itu kami aja. Iya. Maka dalam mazhonnah itu apa lagi? Mazhonnah itu dugaan kuat. Dalam dugaan kuat ibu, orang tua ibu dua-duanya anggaplah nggak pernah puasa Ramadan selama hidupnya, gitu aja bu ya. Itu aja kita anggapnya begitu. Ya. Tapi secara kesaksian ibu hampir nggak pernah ngelihat orang tua puasa Ramadan, gitu aja ya. Nah, anggap aja nggak puasa terus. Mendingan banyakan kita hitung banyakan daripada kurang. Gini bu, orang tua kita balik umur berapa? Ibu juga harus tahu itu. Minimal biasanya orang umur berapa ya bu balik? Bisa juga kita kira-kira tuh. Anggaplah 12 tahun misalnya. 12 belum ya bu? Anak sekarang 12 sudah pada balik. Paling lambat balik itu 15. Jadi walaupun ada perempuan baru keluar darah haid umur 18, dihitung baliknya itu 15. Manapun yang lebih cepat datang haid atau 15 tahun. Manapun yang paling cepat datang itulah permulaan baliknya. Begitu juga anak laki-laki, manapun yang lebih cepat mimpi basahnya apa umur 15 tahunnya. Kalau dia baru mimpi basah umur 25 tahun, Bu. Baru pertama kali mimpi basah umur 25 tahun. Ya itu tetap baliknya dihitung dari 15. Tapi kalau mimpi basahnya dari 10, berarti 10 lah dia mulai balik gitu ya. Misalnya anggaplah Bu, average-nya orang itu balik itu umur berapa sih kalau di data statistik? Anggaplah 12 ya Bu ya. Anggaplah 12. Nah, anggap 12 deh, anggap. Tapi kalau mau ibu ambil data yang paling muda orang balik itu 9 tahun. Lebih safe-nya lagi, better safe than sorry ya Bu ya. Udah 9 deh, anggap 9 paling mudanya orang balik. Orang haid kan paling muda 9 tahun. Laki-laki juga paling muda 9 tahun. Nah, gini, ibu sama bapaknya ibu itu meninggal umur berapa? Misalnya umurnya ibu misalnya 80, umur bapak 83. Dari 9 ke 80 itu berapa tahun, Bu? 80 ke 9 ke 80 berapa tahun? 80 kurangi 9 berapa? 71 ya. Nah, anggaplah mereka meninggalnya sama-sama umur 80 deh biar gampang ya, Bu. Berarti masing-masing sudah pernah melewati 71 Ramadan ya. 71 Ramadan, anggaplah setiap Ramadan itu 30. Berarti 71 kali 30 berapa? 7 kali 3 aja udah 21. Jadi berapa? Oke, 2100-an. Berarti 2100 ditambah berapa tuh? Tambah 30. 2130. Berarti 2130 hari. Itu yang dibayarkan. Itu aja Bu. Anggap aja gak pernah puasa. Jikapun ternyata orang tuanya pernah puasa, bagus. Kalau enggak, pokoknya kita hitung yang paling banyak. Jadi 2130 fidyah kita bayarkan. Kalau disuruh qadha ibu 2000-an hari, sanggup apa enggak? Kalau enggak, bayar fidyah aja karena memang opsional. Itu opsional. Enggak harus memaksakan qadha, enggak. Fidyah aja kalau memberatkan qadhanya. Jadi fidyahnya 2130 porsi fidyah. Ibu, halo Ibu. Kesini dulu, nanti baru ngobrolnya. Jadi 2130 porsi fidyah untuk ibu. Begitu juga jumlah yang sama untuk bapak. Itu aja, siapin berasnya. Cuman bayar fidyah sekarang agak mahal Bu, karena beras lagi mahal. Gitu ya, gak apa-apa. Nah, cara bayar fidyah bagaimana Bu? Kalau ibu mau yang paling ekonomis, pakai pendapat dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i fidyah itu hanya
1 mud beras, bahan mentah pokok. Bahan mentah pokok kita apa, Bu? Beras. Beras itu 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 1/4 dari yang kita bayarkan dari zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu 3,5 liter, berarti fidyah itu 1/4-nya, kurang lebih 0,8 liter. 0,8 liter kali 2130 hari. Itu yang Ibu bayarkan. Lumayan itu, Bu. Wah, langsung ke grosir beras. boleh dicicil. Boleh dicicil. Mungkin di sana orang tua Ibu masih nungguin. Karena belum dibayar sampai sekarang. Ya, itu kira-kira insya Allah. Itu bisa Ibu ambilkan dari uang pribadi Ibu, bisa Ibu patungan dengan sesama saudara, anak-anaknya ayah sama Ibu. Kira-kira seperti itu. Setidaknya itu yang bisa kita lakukan untuk meringankan jika ternyata di sana mereka dimintai pertanggungjawaban oleh malaikat mungkar dan nakir. Kira-kira seperti itu. Sama-sama Ibu. Insya Allah. Baik, ya Ibu silakan. Iya, silakan Ibu. Ya. Ini ada yang bikin pertanyaan buat saya. Jadi ada sepasang suami istri 28 tahun pernikahan, yang satu bercerai. Iya. Nah, terus kawin lagi nih si suaminya. Kalau pertanyaannya kalau suaminya meninggal ini dari hutang, yang bayar yang meninggal. Kan tadi saya sampaikan, utangnya almarhum itu dibayar dari hartanya almarhum. Gak penting almarhum kawin lagi apa gak kawin lagi, gak penting. Sama sekali gak ada. Sama sekali, sepeser pun. Rumah tinggal gak punya. Maka kalau ibu nanya seperti itu, kalau almarhum tidak punya peninggalan uang sama sekali, maka tidak ada yang berkewajiban untuk bayar. Tinggal siapa di antara kerabat dan anaknya yang mau berbaik hati bayarin. Kalau anaknya nggak mau, nggak dosa? Nggak dosa sih, cuman kesian aja bapaknya tuh dililit api neraka sampai entah kapan. Allah alam. Masa iya nggak ada satupun anaknya yang soleh, Bu? Oh, anaknya cuma 1, nggak mau juga. Aduh, susah tuh Bu kalau udah begitu. Istrinya mau kali Bu, istrinya. Apalagi, aduh sedihnya. Yang tua nggak mau, yang udah mau. Yang tua wajar nggak mau, gitu ya. Kalau mantan wajar Bu nggak mau. Yang masih berstatus istri masa nggak mau juga. Yang baru juga nggak mau, kasihannya Bu. Itu orang yang paling kasihan di dunia Bu. Kenapa? Karena nggak ada satupun secara syariat yang wajib bayarin utangnya. Kecuali kalau si bapak itu punya utang, misalnya punya utangnya itu bukan bapak-bapak ya, misalnya ada ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Ada ibu-ibu punya utang gara-gara suaminya telat transfer. Misalnya suaminya, Bu, belum punya duit, ntar aku tanggal 1 nih gajian, ngutang dulu aja ke warung sebelah. Ngutang istrinya atas permintaan suami. Berarti kan istrinya ngutang karena nanti akan dibayar oleh suami, akan ditanggung oleh suaminya. Habis ngutang istrinya meninggal, maka suaminya yang wajib bayar. Kenapa? Karena nafkah yang istrinya ngutang ke warung tetangga itu kan nafkah yang wajib ditanggung sama suami. Maka suaminya yang wajib nanggung. Nah, kalau suami yang ngutang, dia sebagai penanggung, bukan sebagai yang ditanggung. Maka dia menanggung dirinya sendiri. Kalau misalnya ada kasus seperti ini bisa diambilkan kalau di masa Nabi, Bu, itu bisa diambilkan dari Baitul Mal. Sekarang nggak ada Baitul Mal. Sekarang ada sih Baitul Mal, tapi bukan untuk itu. Baitul Mal yang dikomersilkan sekarang. Kalau dulu Baitul Mal nggak komersil. Siapa yang butuh langsung, siapa yang butuh langsung gitu ya. Karena dermawannya para sahabat di masa Nabi beda sama dermawannya orang yang zaman sekarang beda. Kira-kira seperti itu Bu. Jadi kalau Ibu tanya siapa yang wajib, nggak ada yang wajib. Wallahu alam nanti gimana nasibnya. Baik, ada lagi Ibu? Iya, silakan. Jadi ini dari juga ada orang baru nikah, belum sempat haji, tapi udah punya anak ya. Terus sudah gitu meninggal di usia muda. Nah, cuman yang karena meninggalnya dia nggak ngasih apa? Ya Ibu silakan. Ya. Karena dia tidak kasih apa
pesan bahwa harus dihajikan atau gimana, Ya. harus dibadalkan, itu gimana ya? Maksudnya pas anak sudah gede, anaknya harus menghajikan bapaknya Atau tidak? Lalu yang kedua, saya itu kan waktu haid kan masih SD. Haji waktu SD sudah balik apa belum, Bu? Umurnya sih 11 tahun ya. Ibu udah haid saat itu? Berarti sudah balik tapi ibu sudah haji saat itu ya? Ibu ketika berhaji sudah dalam kondisi sudah pernah balik, sudah pernah haid? Pertanyaan kedua, Ustazah. Iya, pertanyaan yang kedua. Yang pertama tadi yang tadi itu satu hal. Kemudian ibu, iya. Saya itu nggak ingat gitu loh saat saya udah saya itu puasa nggak ya Ramadan? Oh, puasa. Nah, jadi maksudnya bisa nggak sih saya ganti dengan Senin Kamis itu? Kan saya sekarang pakai melakukan itu, atau harus di apa? Bayar itu? Ya, atau harus dipakai beras seperti tadi? Fidyah. Atau saya bisa modal dengan puasa Senin Kamis aja? Karena saya juga nggak ingat ya waktu saya masih kecil banget. Ya, ibu berarti balik umur 11 ya? Oke. Malah yang lebih muda dari ibu ada tuh yang balik 9 tahun. Ada. Iya. Oke ibu, pertanyaan yang pertama. Ada sepasang suami istri wafat di masa muda, anaknya masih kecil. Apakah nanti anaknya punya kewajiban badalin orang tuanya? Gini Bu, kalau soal wajib apa nggak wajib, nggak ada orang wajib badalin. Kecuali dia punya ikatan janji kepada orang yang berwasiat. Misalnya ada seorang ibu bilang ke anaknya, nak, kalau ibu meninggal dalam waktu dekat, ibu udah ngumpulin duit buat haji, tapi kalau umur ibu nggak sampai, maukah kamu membadalkan pada ibu? Siap. Nah, itu jadi wajib. Terikat janji kepada orang yang berwasiat untuk menghajikan, dan orang yang menghajikan pun bisa saja sudah menyiapkan dananya. Tapi tidak ada kewajiban seorang anak membadalkan haji orang tuanya ketika tidak ada janji untuk itu. Nggak ada. Tapi kalau anaknya mau membadalkan, boleh. Kalau ditanya wajib apa enggak wajib. Tapi kalau boleh ya boleh. Kemudian yang kedua, itu sepasang suami istri yang meninggal di waktu muda, apakah sudah termasuk orang yang wajib haji yang punya istitoah atau kemampuan atau tidak? Kalau orang meninggal dunia berstatus sebagai orang yang tidak mampu, maka memang dia tidak pernah dinyatakan wajib berhaji. Meninggal Bu dalam kondisi fakir, ya memang gak wajib, dari awal gak ada kewajiban itu. Masih hidup aja gak wajib, apalagi sudah wafat dalam keadaan fakir, tambah gak wajib lagi. Anaknya wajib apa enggak? Tambah gak wajib lagi. Tapi kalau anaknya misalnya dia punya jadi bos travel Bu anaknya, mau badalin bapak saya tahun depan ibu saya, boleh silakan. Tapi gak wajib, kira-kira seperti itu. Kedua, kalau ibu ternyata sudah pernah balik usia 11 tahun tapi lupa puasanya full apa enggak. Karena kan ada orang yang dipantau sama orang tuanya, ada yang enggak ya Bu. Beruntunglah kita kalau punya orang tua yang puasa kita selalu dipantau. Jadi kalau kita nih dipantau, misalnya saya Bu, gimana lahir udah di pesantren. Ya umur 5 tahun juga udah Ramadan udah full kan gitu ya. Nah kan ada orang yang enggak begitu, orang tua enggak memantau, sampai akhirnya lupa, aduh saya puasa enggak. Kira-kira gimana ya yang harus saya lakukan? Yang harus kita lakukan cuman bisa mengira-ngira. Perkiraannya cari yang paling banyak, kayak tadi. Misalnya, saya umur 11 tahun kayaknya puasa, kayaknya enggak dah. Kayaknya pernah pura-pura wudhu, kumur-kumur terus ditelan deh. Gitu. Misalnya Bu. Kira-kira aja Bu, misalnya ada di fase umur berapa ibu tuh lagi badung-badungnya gitu kan. Lagi puber-pubernya kan anak biasanya masih rada badung tuh. Misalnya dari usia 11 tahun sampai umur SMA deh kayaknya badung banget. Saya lupa puasa apa enggak, enggak kalau begitu. Kalau ibu ragu-ragu puasa apa enggak, anggap aja enggak. Itu sebagai sikap kehati-hatian kita. Jadi 11 tahun sampai lulus SMA umur anggaplah 18 tahun, anggaplah 7 tahun, 7 Ramadan gak pernah puasa, berarti
30 kali 7, 210 hari. Berarti kita qadha itu puasa 210 hari. Nyicil aja, Bu. Nyicil aja. Jangan, saya tapi sering puasa Senin Kemis, Ibu. Ibadah wajib itu nggak bisa diganti dengan ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu cuman aksesoris. Gini, Ibu kalau nggak pakai baju, bisa nggak ditutup sama bros? Nggak bisa. Itu ibaratnya perbandingannya ibadah wajib sama ibadah sunnah seperti itu. Ibadah wajib itu yang wajib dilakukan, maka kalau kita tidak lakukan ganti dengan sesama ibadah wajib. Nggak pakai baju A maka diganti dengan baju B, bukan diganti pakai bros. Brosnya mau taruh di mana? Nah tapi kalau kita udah pakai baju, pakai bros pula, tambah cantik. Ibaratnya udah puasa Ramadan, puasa Senin Kemis pula. Itu puasa Senin Kemisnya, Bu, menyempurnakan penampilan kita. Udah pakai tasnya, pakai brosnya, pakai make upnya, pakai sepatunya, gespernya, dompetnya. Itu, Bu, ibaratnya yang wajib sama yang sunnah aksesoris, yang wajibnya kayak baju kita. Gitu kira-kira. Ya, kita nggak punya baju tiba-tiba ngumpulin tas sama jam tangan sama bros dipakai, nggak bisa juga. Kayak misalnya nih, Bu, masjid ini ditopang oleh yang wajib. Apa yang wajib ada di dalam bangunan ini? Tiang ini, Bu, tiang ini, tiang ini, tiang ini, tiang itu wajib. Kalau satu saja roboh gara-gara gempa, satunya itu roboh, bisa nggak Ibu tiba-tiba ganjel pakai pintu atau pakai tiang itu tuh, diganjel gitu, bisa nggak? Harus bikin tiang yang baru. Sama begitu ibadah wajib sama ibadah sunnah kayak gitu. Jadi tadi misalnya 210 hari utangnya qadha-qadhain aja. Kalau Ibu rajin puasa sunnah Senin Kemis, sekarang niatnya ibadah. Saya mau niat qadha puasa di hari Senin. Saya mau qadha puasa di hari Kemis, kira-kira seperti itu. Jadi tidak hanya dapat pahala keistimewaan di hari Senin berpuasa, tapi juga menggugurkan kewajiban puasa kita karena kita qadha niatnya. Toh yang membedakan cuma niat kan, tata cara puasanya juga sama, laparnya juga sama. Bu, laparan mana? Puasa wajib sama puasa sunnah? Sama. Cuman lebih kuat pas Ramadan. Kenapa? Banyak temennya. Kalau puasa sunnah kan godaannya banyak, Bu. Kang cendol lewat, Kang bakso lewat. Nah kalau puasa nggak ada. Itu aja sih. Masalah sugesti gitu kan. Kira-kira seperti itu, Ibu. Baik, waktunya masih ada atau sudah habis? Udah habis? Oh udah habis, baik. Silakan. Alhamdulillah kajian kita sudah selesai. Ternyata masih ada, Bu, ini satu. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut kapan-kapan ngomongin warisan ya, Bu. Membagi peninggalan orang tua kita dengan ilmu faraid. Tapi ini agak panjang cara bagi waris. Biasanya saya dan tim di Rumah Fikih Indonesia bikin pelatihan waris itu sehari, Bu. Dari jam 8 pagi, selesainya biasanya menjelang maghrib. Ngitungin harta orang sih. Pelatihan waris, bagaimana cara membagi warisan sesuai syariat Islam berdasarkan surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 13. Insya Allah kapan-kapan jika ada waktu lagi kita akan bahas poin yang terakhir. Tapi hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan dan jiwa kita, Allah bahagiakan kita lahir dan batin, Allah berikan masa depan yang cerah dan cemerlang untuk anak-anak keturunan kita, Allah berikan pasangan yang soleh dan solihah untuk anak keturunan kita, dan Allah berikan sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga kita, diberikan kita rizki yang halalan tayyiban mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, ini ada titipan Bu untuk kita doakan. Bapak Sabri Mudafir Ahmad Murad, Ibu Betty Wedia, Ibu Nurdewati akan melaksanakan ibadah haji tanggal 21 dan 28 Mei. Mohon doanya semoga kami dimudahkan ibadah hajinya, diberi kesehatan dan keselamatan serta menjadi haji yang mabrur. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Baik, kepada 3 nama yang kita sebutkan tadi, kita kirimkan doa ya Bu. Semoga beliau bertiga khususnya dan semua jamaah haji pada umumnya Allah berikan kesehatan yang sempurna, kemudahan dan kelancaran tanpa ada kendala yang berarti. Dikuatkan badannya, dikuatkan jiwanya, pulang dalam keadaan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian semuanya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.